Nah, selain growth mindset ini, menurut saya itu yang juga penting. Ini mungkin bukan skill saat ini ya, tapi ini penting bagi talenta di Indonesia itu adalah soal integrity. Halo, welcome to Power Your Growth Podcast in collaboration with Inspigo yang akan membahas tentang pentingnya transformasi digital untuk semua pebisnis maupun profesional agar terus survive dan berkembang di era digital yang serba agile ini. Halo, Pak Suwandi, apa kabarnya Bapak? Baik, Bintang. Wah, senang sekali akhirnya bisa berkesempatan nih ya ketemu langsung sama Pak Suwandi untuk ngobrol-ngobrol seputar transformasi digital ya. Tentunya udah banyak banget nih Pak Suwandi, udah makanan sehari-hari ya. Ya, setiap hari kalau kita ketemu customer atau ketemu dengan relasi selalu bicaranya soal bagaimana bisa digital transformation atau bagaimana teknologi bisa membantu mereka untuk lebih produktif, lebih efisien. Setiap hari berarti sekarang, Bintang. Betul. Dan ini kalau kita ngelihat 2 tahun ke belakang gitu ya, banyak sekali kejadian yang kita tidak duga juga gitu ya. Bayangkan aja, kita nggak pernah membayangkan ketika kita itu harus bekerja di rumah gitu ya. Terus sekarang mungkin jadi anywhere gitu ya kan. Jadi ini kayaknya tuh serba hybrid gitu sekarang. Nah, kalau kita ngelihat apa yang semakin banyak digital kita adopsi di Indonesia ini gitu, kira-kira pengen tahu juga nih kalau dari Pak Suwandi untuk melihat proses adaptasi yang semacam ini yang kita lakukan gitu ya, itu seperti apa sih Pak saat ini kalau Bapak lihat dari kacamata Pak Suwandi? Iya, kalau saya lihat memang ada akselerasi dari adaptasi kita terhadap teknologi. Terutama tentu saja di sini soal digital ya. Jadi bisa dilihat bahwa bagaimana 2-3 tahun terakhir kita udah mulai terbiasa kan. Misalnya contoh kalau mau belanja online, terus kalau misalnya mau bayar digital. Jadi kadang kita bisa kemana-mana tanpa bawa dompet misalnya. Terus kalau misalnya kita mau belanja online pun kita sudah hubungkan rekening bank kita ataupun rekening pembayaran kita dengan platform pembelanjaan online misalnya. Jadi kita sendiri sudah mulai lebih terbiasa dengan digital, dengan internet ataupun dengan teknologi dalam membantu hidup kita sehari-hari. Karena 2-3 tahun terakhir, Bintang, kalau misalnya kita nggak beradaptasi atau kita nggak mengadopsi teknologi atau digitalisasi tersebut, ya bisa jadi ada periode tertentu di mana kita nggak bisa makan, ya kan? Karena mau order makanan sekarang aja ternyata mereka harus dari hailing service dan sebagainya. Jadi ya saya bisa melihat bahwa transformasi ini bagi kita sebagai individu itu sangat terasa. Nah, di perusahaan, di bisnis, bagaimana kita menjalankan perusahaan itu juga mulai terpengaruh. Dan dalam 2-3 tahun terakhir ini memang ada akselerasi. Bahkan CEO-nya Microsoft kan dia juga mengatakan bahwa ini ada akselerasi yang harusnya kalau nggak salah saya dibilang bahwa ini dalam 10 tahun tapi terjadi dalam 1 tahun. Di Indonesia juga sama sih. Cuma yang terjadi di Indonesia tidak merata. Jadi kalau kita lihat dalam misalnya segmen atau kita lihat dari sudut pandang industri gitu ya, kalau kita bikin kuadran-kuadrannya nih, ada industri di segmen tertentu yang relatif mudah beradaptasi dan mereka sudah mendapatkan benefit yang atau manfaat yang maksimal dari digital transformation ini. Tapi sangat disayangkan juga banyak juga teman-teman di industri yang ya segmen tertentu industri yang memang masih punya banyak hambatan dalam mengadopsi ataupun membawa tim mereka ataupun membawa diri mereka ke dalam digital transformation ini, Bintang. Nah, ini menarik sekali ya, Pak, karena kita kan walaupun menikmati prosesnya juga gitu ya, tapi tentunya ada hambatan yang tadi disebutkan oleh Pak Suwandi gitu ya. Kira-kira hambatannya apa aja sih, Pak, yang biasa ditemuin perusahaan-perusahaan ini dalam mengembangkan si para talent-talentnya ini gitu? Oke. Ya, jadi kalau saya melihat hambatannya, mungkin yang pertama menurut saya itu harus tahu dulu. Kan tadi pertanyaan Bintang adalah bagaimana dalam mengembangkan talenta mereka ya. Jadi kalau saya lihat sih pertama mereka harus tahu dulu sih, punya pemahaman tentang bagaimana digital ataupun bagaimana teknologi bisa membantu mereka. Ini harus dari top down. Jadi dari level eksekutifnya mereka harus punya full awareness, harus punya kesadaran penuh bahwa saya bisa mengadopsi digital, benefitnya apa, dan kemudian yang saya ingin tuju apa. Jadi visi itu harus jelas. Bagaimana digital ataupun teknologi membantu bisnis mereka. Mereka harus punya kesadaran dan punya visi itu pertama. Dari sana mereka baru bisa menerjemahkannya. Kayak misalnya kalau saya ingin menuju
transformation yang menyeluruh, digital transformation menyeluruh. Talenta seperti apa yang saya perlukan? Karena ada juga sih perusahaan yang masuk ke dalam digitalisasi, tetapi mereka memang tidak mengharapkan atau tidak punya visi untuk fully transform juga, Bintang. Gitu Jadi ya? misal contoh, ada yang merasa bahwa kalau saya bisa memanfaatkan channel digital untuk jualan saya, maka saya sudah sangat puas bahwa digital telah membantu saya. Ada perusahaan yang punya pandangan lain bahwa saya ingin digital itu bukan hanya membantu saya menambah penjualan, tapi bisa menambah profit saya, bisa membuat tim saya lebih mudah menjalankan operasionalnya. Nah, itu kan tingkat adopsinya berbeda. Otomatis talenta yang diperlukan itu juga akan berbeda. Jadi menurut saya itu sangat tergantung dari sejauh mana perusahaan ingin mengadopsi digitalisasi, sejauh mana mereka ingin mentransform diri mereka, dan seberapa aware mereka tentang benefit apa yang ingin mereka dapatkan. Karena bagaimanapun digital dan teknologi itu adalah alat bantu untuk mencapai tujuan bisnis. Ya, jadi itu. Nah, kalau balik ke hambatan yang real lagi di lapangan, menurut saya itu di Indonesia itu ada beberapa faktor lah ya. Dua yang mungkin bisa terlintas di kepala saya itu pada saat mereka mau menjalankan digital transformation, itu pertama adalah biaya. Biaya. Iya, itu nggak bisa dihindari sih. Betul. Jadi ini contoh sederhana ya, ini ada data yang mengatakan, bukan data sih, ini real. Jadi misalnya contoh kita pakai Gmail, misalnya contoh kalau menyebut merek ya, ini hanya contoh aja. Ada yang pakai mungkin Microsoft Products dan sebagainya ya. Nah, kalau saya pakai solusi email tersebut untuk kolaborasi di kantor misalnya, itu biayanya itu sekitar $5-6 misalnya. Kurs sekarang mungkin 90.000 ya per karyawan per bulan. Nah, di Indonesia itu kan UMR-nya anggaplah ya 4,5 juta nih. Artinya saya menggunakan budget sekitar 2% dari gaji karyawan untuk email dan productivity tools tersebut untuk spreadsheet dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar negeri nih, misalnya kita lihat di Singapura deh, mereka juga biayanya sama-sama $6. Tapi bedanya gaji karyawan di sana itu $3.000, ya kan? Minimalnya misalnya. Otomatis ini hanya 0,2%. Jadi bagi si perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang sebenarnya paling basic nih, membuat semua orang punya email, membuat semua orang bisa mengakses spreadsheet yang sama atau file dokumen yang sama, itu ternyata yang saat di Indonesia perlu 2% gaji, di sana 0,2% gaji. Jadi ada gap di sana. Nah, itu satu tantangan dan hambatan tersendiri sih. Yang kedua, pada saat lah kita mau mengambil atau spend untuk berinvestasi untuk digitalisasi ini. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus dihadapi adalah bagaimana kesiapan orang-orang di dalamnya. Nah, ada perusahaan di segmen tertentu misalnya, mereka punya mix demografi yang lebih challenging dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda. Misalnya kalau di Mengkari, mungkin saya salah satu yang paling tua nih, Bintang. Oh gitu ya? Jadi yang lainnya umurnya masih 20-an, baru lulus, 30-an. Bagi mereka menggunakan teknologi atau digitalisasi itu gampang banget, itu udah natural. Ya. Tapi di perusahaan yang dengan punya karyawan yang misalnya sudah lebih berusia, yang sudah terbiasa dengan manual proses, ini otomatis jadi super challenging, jadi hambatan juga. Itu kira-kira sih. Nah, makanya nih ya, ini menjadi bagaimana tantangan perusahaan gitu kira-kira untuk mengajak si SDM-nya ini biar mau tuh untuk belajar, ya kan? Nah, seperti apa sih seharusnya perusahaan ini menyikapi hal tersebut? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Suwandi. Jadi tetap di sini di Inspigo. Inspigoers, kita masih bersama Pak Suwandi Soh di sini, CEO dari Mekari. Kita masih ngobrolin soal bagaimana nih digital transformation gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal bagaimana pentingnya top down gitu ya, bisa mempengaruhi juga dari karyawan di kantor juga aware nih sama yang namanya digital transformation ya, Pak Suwandi. Nah, kira-kira gimana sih seharusnya peran perusahaan ini dalam mengakomodir si karyawan ini biar mereka tetap punya growth mindset sama learning-nya itu tadi tuh, kemauan untuk belajarnya. Iya, tadi kita mention sedikit juga ya tentang visi. Menurut saya itu satu yang paling penting ya. Yang kedua itu sebenarnya waktu kita mau melakukan perubahan, sama seperti kita bagaimana menanamkan growth mindset tadi ya. Itu learning and growth mindset itu salah satunya juga kita harus create ini juga sih menurut saya kayak
rasionalnya kenapa kita harus berubah, kenapa kita harus menanamkan ini, dan kemudian menyiapkan environment yang mendukung itu, tools, environment, policy, atau rules, atau regulations di company yang mendukung itu. Nah, kalau misalnya soal rasional, itu kadang kan di tiap individu beda-beda nih. Ada orang yang misalnya dia mau berubah kalau dia tahu ada benefitnya di depan. Ya. Ada orang yang mau berubah kalau misalnya dia tahu ada bahaya di belakang, ya, atau bahaya yang sudah datang gitu. Jadi kita harus melihat di company kita, di perusahaan kita itu mana yang paling cocok sebenarnya. Apakah saya harus mengatakan bahwa ini ada satu visi yang kita ingin capai. Untuk itu kita perlu learning and growth mindset. Atau kalau kita nggak berubah nih, ini kita bakal ketinggalan nih sebagai satu perusahaan nih, nah bisa karam kapalnya misalnya. Nah, hal seperti ini yang menurut saya itu perlu jelas. Jadi karena kita kalau mengexpect ada perubahan di tim, kita perlu jelasin visi dan alasannya, alasan kenapa kita perlu berubah. Nah, yang kedua, tentu saja adalah bagaimana perusahaan bisa menyiapkan yang tadi, mau infrastruktur, environment-nya, ataupun tools, policy, dan sebagainya. Karena kan kalau di manajemen kadang gampang nih, bintang kayak misalnya, ya semua harus punya learning and growth mindset. Ya realnya gimana? Terus saya sebagai karyawan, apa yang kamu expect saya lakukan? Apakah saya diminta belajar terus atau apa gitu? Nah, bagaimana kita sebagai manajemen ataupun teman-teman yang sebagai leaders itu create environment-nya. Misal contoh sederhana, kalau saya ingin agar teman-teman di kantor ingin punya mindset bahwa digital bisa membantu pekerjaan mereka sehingga mereka bisa melihat benefit dari digital, tentu saya harus menyiapkan tools-nya itu. Apakah saya harus menyiapkan, untuk bekerja kita sekarang jangan pakai kertas ini lagi ya. Coba deh kita pakai solusi digital atau solusi online. Nah, itu salah satu cara untuk membuat orang mau mencoba. Ya kan? Belum coba kadang. Betul. Ya. Apalagi kadang suka begini, kita ketemu calon customer, karena belum apa-apa mereka sudah bilang, oh ya solusinya bagus ya, tapi di tempat saya kayak susah deh. Orang-orang saya itu bukan orang-orang yang cocok untuk solusi begini. Ya, karyawan udah coba belum nih gitu ya? Belum coba, belum diberi kesempatan kan dari perusahaannya atau manajemen itu sudah set gitu bahwa di mindset mereka bahwa ini fixed mindset gitu lah ya, kayak tim saya nggak bakal bisa deh kalau suruh harus online, suruh harus pakai teknologi, nggak bisa. Kita bisanya kertas dan sebagainya. Nah, itu mungkin elemen lain yang sangat penting sih. Bagaimana company juga membantu, karena bagaimanapun company itu punya peran yang sangat penting untuk membentuk dan membangun SDM di Indonesia kan. Karena kan kita belajar di kampus berapa tahun, Bintang? 3-4 tahun lah ya. Ya kalau cepat 3,5 tahun, kalau lama ya 5-6 tahun, 7 tahun lah gitu ya. Tapi kalau kita bekerja di company dan kita belajar di company, yaitu bisa jadi ya memang puluhan tahun. Dan kita belajarnya paling banyak sebenarnya adalah selama kita bekerja. Nah, leaders sampai ke top manajemennya itu sebenarnya punya tanggung jawab untuk gimana create environment, memberikan dorongan dan menciptakan kemampuan dan kesempatan untuk tim bisa belajar dan bekerja di perusahaan tersebut. Itu penting sih. Penting. Yang soal mindset itu memang tadi kan learning and growth mindset ya. Itu memang bukan pekerjaan gampang. Ya, ngubah mindset itu susah. Kalau cuma disuruh ubah proses A ke proses B gampang. Kerja di tempat A ke tempat B gampang. Ubah mindset itu menurut saya itu dari pengalaman itu long term. Saya jadi ingat sih, dulu saya kerjanya di pabrik. Bintang, ya. 20 tahun yang lalu lah. Kerja di pabrik. Terus manajemennya, ini perusahaan Jepang. Dia tentu mau kan, kita punya ownership yang sangat tinggi nih. Ke alat-alat produksi, ke perusahaan, ownership harus tinggi. Tapi kan dia nggak bisa bilang, kalian harus rasa memiliki yang sangat tinggi di perusahaan. Yang ada dulu joke-nya mereka adalah linggis, obeng itu suka hilang karena rasa memiliki yang tinggi bawa pulang gitu. jadi kan nggak bisa tiba-tiba jadi hak milik ya. Iya, jadi hak milik gitu kan, komputer hilang gitu. Nah, ini enggak, tapi yang saya ingat ya, setiap hari Jumat setelah istirahat sholat Jumat, kita diminta membersihkan mesin. Jadi saya kerja di kantor sebenarnya, di kantor yang pabrik ini. Tapi setiap hari Jumat saya harus ngelap mesin produksi. Ya. Tujuannya apa? Lama-lama saya baru sadar setelah berapa lama di sana gitu ya, baru diajarin. Tujuannya adalah saya mau menjaga mesin ini. Karena saya membersihkannya tiap Jumat, saya tahu bahwa mesin ini nggak boleh kamu kasih material yang tidak baik. Tidak boleh kamu order oli yang lebih murah. Karena
kamu lihat sendiri oli yang lebih jelek itu membuat mesinnya rusak. Kenapa kamu bisa tahu? Karena kamu ngelap tiap setiap Jumat. itu. Jadi mindset itu dibangunnya dengan tindakan-tindakan kecil secara rutin. Begitupun learning and growth mindset. Nah, gimana caranya create learning and growth mindset dalam tindakan sehari-hari? Misalnya bagaimana membuat tim kita itu bisa nge-review pekerjaan secara lebih berkala. Kemudian mereka diajak untuk cari ini apa ya solusinya ya? Bagaimana ya cara kita memperbaiki proses A, proses B dan sebagainya. Jadi dengan cara rutin create opportunity untuk mereka harus belajar, berpikir dan lepas dari batasan-batasan yang ada. Itu kan learning and growth mindset yang ingin diciptakan lewat proses itu. Nah, tugas perusahaan di sana, Bintang. Nah, ini udah dapat ya insight-insightnya berupa activity ataupun juga ya proses yang seperti itu justru ya. Betul. Nah, tapi kira-kira nih Pak Suwandi, kalau dari learning and growth mindset yang tadi itu, apakah itu udah cukup untuk bisa membuat perusahaan berinovasi nih? Atau masih ada hal-hal lainnya gitu kira-kira yang penting? Iya, kalau menurut saya growth mindset itu fondasi yang sangat penting ya. Karena kalau misalnya kita punya, kan lawannya fixed mindset nih, bahwa ya udah saya memang begini aja, company ini memang begini aja, orang-orang saya memang begini aja. Nah, itu fixed mindset. Growth mindset di level individu maupun di level tim itu kan adalah fondasi yang sangat bagus bahwa kita bisa lebih baik, bahwa kita bisa lebih baik dari apa yang kita punya sekarang atau yang posisi kita saat ini. Nah, selain growth mindset ini, menurut saya itu yang juga penting. Ini mungkin bukan skill saat ini ya, tapi ini penting bagi talenta di Indonesia itu adalah soal integrity. Integrity ya. Integrity. Menurut saya itu integrity itu tidak itu selain itu fundamental, itu juga yang akan menentukan sih. Karena ada orang yang punya growth mindset yang sangat bagus nih, bahwa saya bisa lebih baik, tapi karena integrity-nya itu nggak jelas gitu. Jadi bisa tidak punya integritas walaupun punya growth mindset yang sangat tinggi. Jadi menurut saya itu growth mindset harus dibarengi juga dengan integritas. Nah, selain itu tentu saja adalah creative and innovative thinking. Jadi menurut saya itu kalau kita mau perusahaan kita lebih baik, bisa lebih inovatif, apalagi yang sekarang zamannya kan yang orang sebut volatile lah, banyak uncertainty lah, ya otomatis nggak bisa kita cuma punya growth mindset, punya integrity, tapi kalau misalnya kita tidak punya creativity dan inovasi gitu, itu hal yang sangat penting juga. Nah, ini kan kita pengen tahu juga gitu ya, apakah ada cara tersendiri nih dari Pak Suwandi gitu ya dalam membangun kebiasaan berpikir kreatif dan inovatif di kantor nih. Biasanya kalau di Mekari gimana nih kalau Pak Suwandi? Iya. Kalau di kita yang paling sering itu adalah dengan pertama itu memberikan pertanyaan yang tepat dan stretch gitu ya. Stretch dalam arti challenging. Jadi misal contoh nih, yang bisa membuat, misalnya contoh saya mencapai angka target saya dari 10 udah naik ke 12. Nah, kalau kita ingin men-trigger creative and innovative thinking ataupun kita tentu nanya, untuk 12, kalau saya mau ini 25 itu gimana caranya ya? Tapi kalau misalnya kita bertanya, oke, udah 12, mau jadi 13 gimana caranya? Itu kadang karena kita bertanya itu untuk mencapai 13 atau 14, mungkin kita dapat itu jawaban yang juga tidak perlu inovasi terlalu banyak, ya kan? Tidak perlu inovatif, tidak perlu apa. Jadi lebih ke melakukan yang lebih baik dari kemarin udah bisa sih. Nah, tapi kalau misalnya kita bertanya, kita harus grow-nya itu menjadi 25 nih atau 30 atau 120 kalau ada yang 10x misalnya gitu. Nah, itu kita harus dipaksa untuk berpikirnya dengan cara-cara yang nggak konvensional juga. Jadi kan ada yang namanya improvement yang lebih mungkin marginal gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu saya melakukannya caranya A 10 menit misalnya gitu. Saya mau improve jadi bagaimana cara saya melakukan A ini dari 10 menit jadi 8 menit deh. Nah, itu cara yang improvement yang gradual atau biasa. Tapi kadang creative and innovative thinking ini kalau kita bisa bertanya dengan pertanyaan yang lebih challenging tapi realistis, itu create opportunity. Nah, itu mungkin salah satu cara yang paling sering dipakai di kantor kita ya. Satu. Yang kedua, untuk creativity and innovation ini di kantor kita di Mekari kita introduce 2 values sebenarnya, yang kemudian kita terjemahkan ke behavior yang namanya buka jalan dan bikin bangga. Buka jalan dan bikin bangga. Nah, sebenarnya namanya biar ini aja sih, biar mudah diingat dan kemudian
lebih fun lah ya. Lebih fun. Buka jalan dan bikin bangga. Dua behavior. Nah, kita memasukkan contoh buka jalan ini. Buka jalan ini untuk creativity sama innovative thinking sebenarnya. Karena kenapa disebut buka jalan? Karena kita kadang suka stuck di satu tempat. Ini stuck di sini cukup lama. Kok saya mentok ya? Angkanya nggak berubah-ubah lagi nih. Udah 3 bulan begini. Nah, buka jalan ini ada. Coba cari jalan lain. Mungkin jalannya lagi ketutup nih sekarang. Either kamu yang buka atau minta bantuan orang lain untuk buka. Karena kadang kan di company kita punya ya di pekerjaan lah, kadang kita punya ego kan bahwa ini area saya, pasti saya tahu caranya, ya kan. Nah, yang buka jalan ini yang kita encourage adalah kalau kamu udah benar-benar nggak ketemu, beneran tanya atasan, karena atasan kamu punya behavior yang di-expect sama juga, yaitu dia harus bantu kamu untuk buka jalan nih. Bukan buka jalan keluar kantor ya, tapi buka jalan untuk solve the problem. Ya, jadi kerja nanti kalau keluar kantor ya. Buka jalan to solve the problem. Nah, itu kita jadikan sebagai bagian dari performance appraisal kita. Jadi ada behavior itu yang memang kita monitor dan ukur terus. Terukur ya jadinya. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali kalau kita ngomongin soal bagaimana kita bisa menstimulasi kreativitas dan juga inovasi dari karyawan kita sendiri gitu ya. Nah, sekarang di segmen yang berikutnya nih, Inspigo Hours, kita nanti akan ngebahas tentang bagaimana inovasi ini bisa powerful kalau kita juga bisa concern sama user centricity gitu. Kita akan bahas di segmen yang selanjutnya, jadi tetap di sini Inspigo Hours. Inspigo Hours, kamu masih mendengarkan obrolan dari Bintang Cahya di Inspigo dan juga Pak Suwandi Soh, CEO dari Mekari ya. Kita ngomongin soal transformation digital di sini ya Pak ya. Kalau tadi kita banyak ngomongin soal bagaimana nih kita dengan karyawan kita bisa saling melatih atau menstimulasi yang namanya growth mindset, learning, dan juga sampai ke innovation and creativity itu tadi ya. Nah, cuma nih kadang kan kita karena saking senangnya ingin berinovasi gitu, kadang-kadang kita agak lupa sama yang namanya customer atau user kita gitu ya. Ini gimana sih sebetulnya caranya Pak Suwandi gitu ya untuk mengedepankan user atau customer kita gitu dalam semua langkah bisnis yang mungkin kita jalani gitu? Oke, ya, ini spesifik di Mekari lah ya, berarti ya, bukan general. Jadi kalau di Mekari, kita ada mengambil langkah yang cukup signifikan juga sih. Jadi misalnya contoh, kan ada yang namanya CEO, COO, ada Chief apalagi Revenue Officer dan sebagainya. Ya, Chief of Everything ya. CEO lah, Chief Everything Officer gitu ya. Nah, jadi di kita ada yang namanya Chief Customer Officer. Jadi ini satu function yang sebenarnya salah satu yang terbesar di company kita. Goals dari atau objektif dari atau misi lah ya sebenarnya mungkin lebih pas. Misi dari tim ini yang dikepalai oleh yang namanya Chief Customer Officer itu adalah bagaimana membuat customer itu benar-benar mendapatkan value maksimal dari produk-produk atau layanannya Mekari, dan kemudian bagaimana membuat mereka menjadi promotor, jadi menjadi orang yang akan mengingatkan, misalnya Bintang belum pakai produknya Mekari nih, bagaimana saya sebagai seorang customer nih, saya bukan karyawannya Mekari ini misalnya, saya mau kamu harus pakai ini Bintang karena saya udah mendapatkan benefitnya begini-begini. Nah, itu yang menjadi misi dari tim ini, yang dikepalai oleh Chief Customer Officer. Nah, itu salah satu cara kita. Nah, tapi detailsnya apa yang dilakukan tim ini? Tim ini ngeset ada sampai ke yang namanya Customer Advisory Board. Jadi kita sebenarnya itu CAB. Jadi mereka secara rutin mengumpulkan customer yang menurut mereka itu bisa nge-represent atau mewakili semua customer kita dalam hal memberi feedback ke kita. Kira-kira apa sih yang kita perlu deliver atau berikan atau build untuk customer kita? Apa yang kurang, apa yang perlu ditambah? Nah, tim ini secara proaktif terus mencari feedback tersebut, yang kemudian ini menjadi input utamanya tim produk kita dan engineering ujungnya. Nah, itu salah satu proses yang kita lakukan sih. Terus yang lain yang juga bagaimana kita membuat user centricity ini ada di company, salah satu metrik utama yang ada di level company itu ada, termasuk salah satunya adalah NPS atau kita sebenarnya Net Promoter Score atau NPS gitu ya. Yang tadi yang saya cerita Bintang, seberapa ingin saya merekomendasikan produk ini ke rekan saya. Nah, NPS ini ada KPI-nya di tim ini, tim A misalnya gitu ya. Kemudian banyak turunannya sampai ke semua function. Jadi ini dihubungkan dengan
tim finance, misalnya finance berhubungan dengan menagih customer nih misalnya. Nah, gimana sih SLA atau KPI yang bagus untuk mendukung NPS ini juga. Atau misalnya di engineering, bagaimana mereka mengukur metrik-metrik seperti performance, downtime, agar customer-nya itu happy. Jadi semua indikator-indikator atau matriks yang ada di dalam perusahaan itu mengerucut ke customer kita. Nah, itu salah satu cara kita untuk memastikan ada customer atau user centricity ini di dalam company sih. Betul. Ini kan kayaknya benar-benar sangat terstruktur ya sistem-sistemnya yang harus dipenuhin ya item-itemnya. Tapi mungkin nih yang lagi dengerin atau juga yang lagi nonton gitu ya, bahwa mereka tuh nggak semuanya punya kesadaran gitu loh untuk mendengarkan user atau customer needs gitu ya kan, bahwa ini nantinya akan berpengaruh juga nih sama inovasi yang akan dilakukan. Ini gimana sih Pak caranya untuk membiasakan diri untuk punya mindset si user centricity ini? Oke. Ya, membiasakan diri ini berarti di semua orang ya, di company tersebut ya. Kalau menurut saya sih pasti yang pertama itu dari top managementnya atau dari eksekutifnya lah ya, leadersnya itu memang harus punya awareness dan keinginan untuk melakukan itu. Keinginan untuk menempatkan customer sebagai fokus dari kegiatan ataupun operasional ataupun values yang ingin di-deliver ke customer. Jadi tanpa ada komitmen seperti itu memang susah ya. Nah, untuk melakukan atau untuk memiliki komitmen itu mungkin bisa satu langkah awal, tapi yang berikutnya yang lebih susah sebenarnya. Kita kan bisa bilang bahwa kita komit, kita benar-benar user first atau customer first, user centricity-nya tinggi dan sebagainya. Tapi ujungnya adalah apakah si leader, apakah manajemennya itu walk the talk. Itu dari pengalaman saya, itu tim itu akan melihat, ya kan? Jadi teman-teman di sini kalau misalnya punya leaders gitu ya, pasti kita akan melihat apa yang dilakukan oleh si leader, karena itu yang mungkin akan saya contoh, gitu kan. Nah, jadi dari atas ke bawah itu harus konsisten dan komit. Nah, di company di Mekari misalnya, biasanya pada saat kita ngomong kita customer first, kalau nggak ada kejadian apa-apa itu paling gampang, nggak ada yang perlu dipilih soalnya, ya kan? Ya udah, kalau ada apa-apa daripada bingung, pokoknya customer first. Tapi yang terjadi yang bikin susah itu pas ada masalah. Contoh nih, saya jadi teringat satu case ya. Di awal-awal pandemi, kalau Bintang ingat, pemerintah itu mengeluarkan policy, bukan policy, atau undang-undang atau apa gitu ya, untuk membantu tenaga kerja di Indonesia. Ada yang namanya subsidi PPh 21. Subsidi PPh 21 ya. Benar. Ya. Ini baru. Jadi waktu itu di bulan April Mei 2020 ini hal baru. Tiba-tiba karena pemerintah kita responsif dan cepat banget, kita ada ini nih insentif untuk membantu agar karyawan di Indonesia itu bisa lebih menghadapi situasi pandemi COVID dan sebagainya ini. Peraturannya baru, kita sebagai perusahaan yang menyediakan solusi payroll itu harus menyesuaikan karena ini ada PPh 21 nih. Nah, ada banyak karyawan dan perusahaan di Indonesia yang mendapatkan benefit itu. Tapi karena peraturannya baru nih, banyak kesimpang siuran tentang implementasi yang benar itu seperti apa aturan tersebut. Tapi kan karena kita tetap harus gajian secepatnya, kita buatlah produknya yang menurut kita dan dengan diskusi dengan stakeholders yang menurut kita paling bisa diandalkan, ini solusi yang tepat. Tahunya setelah jalan 2-3 bulan, ketemu bahwa ada interpretasi yang kurang pas. Ini 2 tahun yang lalu berarti ya. Yang berpotensi itu membuat either karyawannya atau perusahaannya menanggung pajak yang either kurang atau lebih gitu di akhir tahun. Nah, di sini biasanya yang diuji itu adalah benar nggak sih customer centricity-nya ada, benar nggak sih menempatkan customer di atas segala sesuatu. Nah, di titik itu yang harus diuji, Bintang. Karena kalau nggak ada kejadian ya gampang. Customer first ya. Ini pasti ini harus pilih. Nah, waktu itu kita jadi teringat nih bahwa kita lagi mikir, ini apakah kita bisa nunda sampai akhir tahun sehingga kita nggak perlu membuat panik, tapi kemudian bisa jadi masalahnya akan ke-resolve sendiri. Ya kan? Atau sebenarnya masalahnya mungkin nggak ada apa-apa juga, ya kan? Tapi kita karena ada value customer first ini di kita, akhirnya kita memutuskan untuk inform ke customer kita, dan kita komit bahwa kalau nanti ada kelebihan atau kekurangan yang kita harus
tanggung kekurangan lah. Kalau kelebihan sih mungkin masuk kantong siapa ya? Iya. Tapi kalau kekurangan ya kita komit untuk deliver gantinya tuh selisihnya seperti apa. Nah, di sana sebenarnya kita selain memang merasa ini bagian yang itu benar untuk dilakukan karena customer first, di satu sisi itu juga bagaimana membuat implementasi dari values ini bisa benar-benar bukan cuma lip service gitu, tapi bagaimana walk the talk-nya. Itu yang menurut saya itu penting untuk dilakukan. Ternyata memang steps-nya untuk menuju ke user centricity itu cukup banyak dan perlu bersungguh-sungguh ya biar tercapai nih goals atau tujuannya. Nah, Inspigawers, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama Pak Suwandi Soh di sini, CEO dari Mekaari. Kita akan melanjutkan dengan bagaimana nih kira-kira ke depannya kita bekal-bekal yang kita punya ini untuk menghadapi disrupsi. Apakah sudah cukup dengan yang namanya growth mindset, learning, innovation, dan creativity? Tetap di sini di Inspigo. Kembali di sini, Inspigawers bersama Pak Suwandi Soh ya tentunya. Dan nih Pak Suwandi, kan tadi kita udah banyak banget ya ngobrolin soal skills, growth mindset gitu kan, learning juga, creativity, innovation. Apakah ini menjadi bekal yang cukup Pak dalam menghadapi disrupsi yang sekarang sedang kita jalani gitu? Ya, kalau menurut saya itu selain mindset dan tadi creativity yang tadi sudah Bintang sebutkan, yang lain menurut saya juga yang penting itu adalah self awareness ya, dan continuous improvement menurut saya. Jadi self awareness ini artinya gini, kadang kita lupa misalnya gitu ya, kayak kita kuatnya di mana, bisanya apa. Kalau kita ingin grow atau kita berinvestasi ke diri kita untuk grow, investnya di mana. Jadi kadang kita bisa ada disconnect nih antara apa yang kita lakukan dengan apa kita inginkan. Kalau misalnya kita tidak punya self awareness, kayak kita itu sekarang seperti apa. Yang sama terjadi di company juga sih. Menurut saya itu perusahaan itu harus punya self awareness-nya si perusahaan juga nih, bahwa si perusahaan ini sebenarnya punya strength-nya di mana, punya weakness-nya di mana. Karena dengan memiliki self awareness itu ya, Bintang, kita bisa menentukan. Kalau misalnya saya ingin mencapai visi saya, tapi saya tahu bahwa saya punya weakness di area tertentu, mungkin saya perlu menentukan apakah saya perlu partner seperti apa yang saya perlukan. Tadi kalau saya revert balik ke yang pertanyaan pertama soal talenta, kalau saya punya self awareness, saya jadi tahu sebenarnya skill set seperti apa yang saya perlu bawa masuk ke dalam perusahaan, ya kan? Karena kadang kita nggak punya self awareness itu. Jadi kadang kita kita mau ke sana nih, kita mau transform, kita mau menjadi perusahaan inovatif. Tapi kita misalnya nggak sadar bahwa di company itu otot-otot kita itu masih banyak yang kurang, mana yang perlu ditambah. Nah itu makanya menurut saya itu penting selain punya continuous improvement, creativity, inovasi dan sebagainya. Self awareness itu salah satu yang penting. Yang kedua yang menurut saya juga penting itu adalah continuous improvement. Ya, ini ada bias sih, karena saya dulu backgroundnya di bidang ini, jadi ya saya suka ngomongin topik ini karena continuous improvement. Karena menurut saya itu kalau kita mau menjadi perusahaan yang inovatif atau bisa menghadapi disrupsi, kuncinya kan adalah perubahan, ya kan? Betul. Bagaimana saya bisa agile, bagaimana saya bisa responsif, perubahan. Kalau dari awal, misalnya saya sudah kerja di perusahaan ini 5 tahun, tapi selalu begini cara kerjanya, selalu ada mindset. Memang dari dulu caranya begini. Saya nggak berusaha untuk memperbaiki kan. Kan ada tuh termsnya kayak it has always been that way gitu kan. Nah, it has always been done that way. Kalau mindsetnya atau cara berpikirnya selalu seperti itu kan, kita nggak akan siap pada saat kita harus melakukan perubahan. Nah, continuous improvement mindset ini mengajari kita atau ngedrill kita untuk lakukan perubahan yang kecil tapi terus menerus. Kuncinya adalah terus menerus. Hari ini saya ngerjain apa, besok mungkin saya harus adjust karena target untuk mencapai goal saya perlu ubah cara kerja saya atau cara berpikir saya. Nah, disinilah continuous improvement itu penting. Yang perlu diingat ya, itu perubahan-perubahan besar yang kita lihat sekarang sebagai disrupsi, itu nggak terjadi hitungan minggu biasanya. Itu lama, bertahun-tahun sebenarnya. Betul. Ya, contoh Amazon, waktu mereka ngedisrupt toko buku offline, itu 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi bukan tiba-tiba begitu Amazon online buka Amazon.com ya, terus tiba-tiba semua toko buku offline jadi nggak laku. Enggak. Mereka sebenarnya punya waktu untuk terus memperbaiki
Karena Iya. Amazon baru menjadi dominan 10 tahun kemudian, Iya. ya kan? Bahkan 3-4 tahun pertama mungkin diketawain semua orang terus-menerus kan. Nah, begitupun ride hailing. Contoh kalau kita lihat di sini ride hailing, e-commerce, semuanya butuh puluhan tahun kok, ya kan? Nggak ada yang tiba-tiba kayak 3 bulan, 6 bulan tiba-tiba dunia berubah. Nah, di company juga sama, tergantung industrinya. Yap. Jadi, misalnya contoh kalau saya di tambang atau di sektor energi, kan orang sudah ngomongin clean energy bertahun-tahun, ya kan? Ngomongin renewable itu juga udah bertahun-tahun, green udah bertahun-tahun. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan yang punya mindset atau punya otot atau punya muscle untuk continuous improvement, mereka akan lebih siap karena mereka udah biasa. Perubahan itu hal yang biasa di company. Nah, itu yang menurut saya itu penting, self awareness dan continuous improvement. Continuous improvement, make sense banget ya semuanya karena memang harus berproses ya Pak ya. Iya, benar. Betul. Nah ini apa sih sebetulnya yang harus dilakukan sama perusahaan gitu Pak Suwandi untuk bisa tetap efektif menghadapi tantangan-tantangan yang semacam ini gitu, karena kan harus continuous ya ceritanya gitu. Jadi bisnisnya juga tetap jalan, lalu pegawainya juga bisa tetap kerja optimal gitu, tapi tetap bisa efisien biaya-biayanya. Itu kira-kira seperti apa nih yang harus dilakukan perusahaan nih Pak? Iya, tadi sebelum pertanyaan ini kita bahas juga ya bahwa di tiap sektor bisa berbeda-beda. Jadi misalnya di tambang isu-isu seperti clean atau green atau renewable itu sudah berjalan cukup lama. Terus kemudian di sektor lain juga butuh waktu lama lah disrupsi ini sebenarnya terjadi. Nah, yang paling penting di sini kan sebenarnya adalah bagaimana perusahaan selain bisa continuously improve diri mereka, mereka harus punya agility dan responsiveness ini. Jadi pasti tiap industri itu beda-beda sih. Nah, agar perusahaan itu bisa lebih agile, bisa lebih responsif, karena kan lawannya adalah rigid sama reaktif ya. Jadi bagaimana agar yang ideal adalah dia bisa agile dan responsif. Nah, agar itu bisa terjadi, menurut saya itu bagaimana si perusahaan bisa membuat semua anggota perusahaannya itu punya spirit yang sama. Hal kecil yang bisa dilakukan. Tadi misalnya kita bilang bahwa di company kita itu kita nge-track beberapa hal yang seperti KPI atau OKR ataupun matrix lah yang kita pantau secara rutin. Nah, untuk bisa company tersebut bisa lebih agile dan juga lebih responsif misalnya, kita harus bisa mengubah cadence-nya. Jadi misalnya selama ini kita melakukan itu setahun sekali. Bagaimana kita mengexpect tim kita itu untuk bisa adaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat? Kalau dia baru tahu mereka doing well atau enggak itu setahun sekali atau 6 bulan sekali, kan udah terlambat. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mengubah nih bahwa prosesnya itu harus dilakukan dalam 3 bulan atau sebulan sekali kita nge-review performance kita. Apalagi kalau bisa setiap minggu kita tahu kita lagi perform well atau tidak. Maka cara tersebut otomatis akan melatih atau ngedrill kemampuan dari tim untuk selalu melihat perubahan. Dan perubahan itu tidak terjadi 6 bulan atau 1 tahun sekali, tapi kita bisa mengevaluasinya bahkan tiap minggu. Nah, di sini tentu saja untuk melakukan itu tidak mudah. Kadang diperlukan misalnya tools. Nah, kita melihat kan sekarang teknologi itu adalah alat bantu yang mungkin paling tepat lah ya untuk membantu si perusahaan untuk mendapatkan informasi paling akurat tentang apa yang terjadi. Betul. Jadi saya mungkin kalau ingat balik dulu kayak berapa tahun lalu, misalnya kalau kita punya tim sales gitu ya, terus mereka bilang bahwa kita sudah lakukan meeting seminggu ini lakukan 10 meeting. Kita tidak punya tools apa-apa nih, ya kan? Kita tidak tahu bagaimana conversation-nya, kita juga tidak tahu hasilnya bagaimana. Bahkan di sebagian perusahaan mungkin mereka juga tidak tahu apa benar ada 10 meeting atau jangan-jangan dia baru tahu ya sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Tapi teknologi seperti tool seperti CRM misalnya itu kan bisa membantu si perusahaan untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat atau lebih real time. Nah, jadi saya melihat bahwa agar bisa membantu perusahaan menghadapi disrupsi dan kemudian membantu pekerjaan jadi lebih efektif, tim juga lebih bisa punya spirit atau mindset untuk melakukan perubahan, teknologi itu juga otomatis akan menjadi alat bantu yang sangat tepat gitu di sini. Setuju banget ya Pak kalau teknologi ini bisa menjadi sebuah tools atau alat bantu, dan pas banget di segmen yang selanjutnya kita mau ngebahas nih bagaimana sebuah platform SaaS atau software as a service ini bisa membantu perusahaan dalam semakin efektif dan efisien lagi. Tetap di Insvigo.
Kembali di sini Insfigurers bersama Pak Suwandiso, CEO dari Mekari, dan tadi kita udah sempat bahas bahwa teknologi yes adalah tools yang sangat memudahkan gitu ya. Namun kita juga suka mendengar istilah seperti SaaS atau Software as a Service ini. Itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin boleh dijelasin dulu nggak nih ke Insfigurers? Oh ya, tentu. Jadi kalau mungkin kita lihat beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu deh, 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu, kalau misalnya saya ingin punya software atau perangkat lunak untuk membantu saya lakukan pekerjaan ya, yang kita lakukan itu masih ingat nggak Bintang seperti apa caranya? Masih ingat nggak? Kalau kita harus pergi beli CD, saya terus biasanya install ke laptop gitu ya kan, ya seperti itu. betul. Jadi kita beli CD Beli di CD-nya, toko CD, terus ya dulu ada di Mangga 2, ya Ambassador, ya kan. ada di Lebak Bulus Lebak juga. Bulus. Kita beli, terus kemudian kita install, terus kemudian ya udah software tersebut ada di dalam laptop atau komputer kita. Yes, Terus kemudian ya udah kita bekerja seperti biasa. Yeah. Nah, tapi sekarang kita melihat itu ada banyak kelemahan. Pertama, pada saat kita ingin melakukan update, ternyata software ini kan teknologi berkembang cepat, ya kan? Software ini udah udah agak kuno nih, 6 bulan lagi. Nah, kita mengalami kesulitan karena kita harus beli CD baru lagi untuk update. Belum datanya hilang semua dan sebagainya. Terus kemudian kita juga harus jaga laptop kita baik-baik atau komputer kita baik-baik karena semua data dan informasi kita ada di sini nih. Ya, kalau laptop ini rusak atau hilang, ya sudah. Data kita hilang semua. Tamat ya. Tamat. Nah, kalau SaaS atau Software as a Service itu sebenarnya menggantikan format CD tersebut. Itu penjelasan paling basicnya lah ya. Jadi dibandingkan dengan menggunakan CD, bagaimana kalau tidak perlu install lagi sekarang? Jadi yang perlu dilakukan oleh Bintang atau rekan-rekan di sini adalah buka ke browser yang kita sudah biasa pakai, login, ya udah softwarenya ada di sana. Terus kemudian ada tim yang kita tidak perlu lihat atau hire yang mereka melakukan maintenance terhadap software tersebut, diupdate. Biasanya kalau di Mekari update-nya tiap minggu. Tiap minggu selalu ada update baru ke aplikasi atau software tersebut. Terus kemudian ada orang yang menjaga server dan melakukan backup datanya. Jadi kalau ada apa-apa, sini kita tahu data kita itu masih aman misalnya. Dan menghilangkan kemungkinan pencurian data. Misalnya laptopnya hilang dan sebagainya. Kan kayak di film-film juga kan, mau curi data, laptopnya diambil, ya udah datanya di sana. Tapi kalau dengan SaaS biasanya datanya itu di backup di infrastruktur tertentu gitu. Nah, itu paling basicnya. Kemudian itu juga SaaS juga berbeda dalam hal mengapa disebut sebagai as a service, ya kan? Kalau dulu kan namanya software, kalau sekarang namanya software as a service. Karena sekarang Bintang nggak beli software lagi, tapi yang Bintang beli itu sebenarnya servisnya aja. Jadi misalnya contoh kalau di Mekari ada produk. Misalnya contoh adalah accounting, ya kan, yang namanya Mekari Journal. Jadi kita tidak perlu beli software accounting yang jadi hak milik kita yang kita pegang CD-nya gitu, yang toh 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi udah obsolete sebenarnya kan, udah ada versi lebih baru. Tapi menggunakan Mekari Journal misalnya, itu sebagai service-nya. Jadi kita cukup login, kemudian hanya menggunakan service atau layanan dari software tersebut. Misalnya contoh, layanan ini apa sih? Saya ingin bisa mengirim invoice ke customer kita. Layanan tersebut bisa dilakukan di jurnal dibandingkan dengan memiliki CD. Itu interpretasi keduanya sih. Jadi yang satu soal delivery-nya dalam bentuk apa, aksesnya seperti apa. Yang kedua adalah soal bagaimana saya mengakses atau memiliki produk atau layanannya. Mungkin itu penjelasan sederhananya. Iya. Dan memang sangat praktis ya jadinya gitu. Nah, ini lalu gimana nih Pak Suwandi, platform dari software as a service ini atau SaaS itu seperti Mekari ini bisa membentuk proses yang efektif gitu ke dalam perusahaan-perusahaan? Iya. Jadi kebetulan saya juga lama sih di bidang bisnis proses ya. Jadi saya tahu bahwa masalah di bisnis proses itu bukan masalah juga sih, kesalahan yang sering dilakukan lah. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pertama, kita terlalu sering mencoba untuk memperbaiki apa yang disebut sebagai value added process. Terus kemudian kita juga sering mencoba untuk memperbaiki non value added process. Jadi non value added process adalah proses yang nggak perlu ada di lapangan atau di tempat kerja kita. Tapi kadang kita mencoba memperbaiki itu. Proses yang seharusnya memang nggak perlu ada, tapi kita entah kenapa ada, dan kita berusaha untuk memperbaiki itu agar lebih baik.
Kita menghabiskan waktu kita memperbaiki yang sesuatu yang nggak ada guna sebenarnya. Yang kedua, biasanya porsi yang aktivitas yang tidak ada nilai tambah itu bisa 70-80% dari kegiatan kita sehari-hari. Yang ada nilai tambah itu sebenarnya cuma 30%. Jadi kita mencoba memperbaiki yang 30%, itu juga salah juga. Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah menghilangkan yang nggak ada gunanya sama sekali. Kemudian yang 30% itu nanti baru kita improve pelan-pelan. Nah, dengan adanya software as a service seperti Mekari, yang kita lakukan sebenarnya adalah apa? Kita mempelajari best practice dari proses yang ada. Misal contoh, proses pengajuan klaim kesehatan. Misalnya di kantor, Bintang mau ngajuin klaim, saya kemarin ke dokter rawat jalan, saya mau klaim. Kita sudah mempelajari dari banyak industri, dari banyak perusahaan, sebenarnya best practice-nya itu kayak gimana sih? Terus kita suggest ke customer kita, kita sudah build loh best practice atau proses terbaik untuk klaim kesehatan. Tinggal dipakai. Tidak perlu lagi dipikir. Perlu adjustment lah dengan policy atau sistem di perusahaan. Tapi biasanya itu sudah sangat minimal. Nah, benefit dari menggunakan software as a service untuk efisiensi atau effectiveness dari bisnis proses kita adalah ini hasil belajar dari pengalaman banyak company. Jadi kita nggak perlu belajar untuk melakukan dua kesalahan tadi. Mengimprove yang nggak berguna lah, atau menghabiskan waktu mengimprove yang mungkin porsinya cuma 30% dari proses yang ada. Nah, itu benefit dari SaaS untuk membantu kita untuk lebih efisien dan efektif gitu. Nah ini ketika perusahaan itu berinvestasi gitu ya sama software as a service gitu nih Pak Suwandi, apakah otomatis itu akan meningkatkan revenue atau profit perusahaan mereka? Karena adanya efisiensi bisnis proses itu tadi ya? Iya, benar. Kita ada lakukan riset sebenarnya setiap tahun. Jadi research ini kita meminta bantuan dari customer kita yang mereka setuju untuk share sebagian data secara anonim. Secara sistem anonim dan kita tidak tahu ini data siapa tapi agregat gitu ya. Nah, dari riset itu kita menemukan kalau perusahaan menggunakan 2 atau lebih solusi digital, itu ternyata profitability-nya 1,5 kali lipat lebih baik daripada peers-nya. Jadi 50% lebih baik. Itu dari data dari customer kita gitu ya yang mereka share ke kita. Jadi jelas bahwa bisnis proses yang lebih baik atau teknologi yang membantu agar bisnis proses lebih baik kalau diterapkan dengan benar nih, Bintang. Memang ada disclaimer ya, diterapkan dengan benar. Karena ada juga sih bisnis proses atau teknologi yang membuat hidup kita makin susah. Itu ada juga. Tapi ini dengan catatan kalau kita bisa implement dengan benar, kita tahu apa yang kita mau capai dan bagaimana teknologi sebagai tools ini membantu saya mencapai goal saya, maka otomatis profitability itu menjadi bagian dari benefit dari software tersebut. Karena kita implement kalau itu ada nilai tambah ke bisnis dong. Iya, betul. Nah, ini udah banyak sekali yang di-share sama Pak Suwandi gitu ya, seputar transformation digital ini gitu. Terakhir nih Pak, dari Pak Suwandi kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih ke Inspigoers terkait obrolan kita pada kali ini gitu di seputar digital transformation? Ya, jadi dalam menghadapi dunia yang penuh dengan uncertainty, disrupsi juga terjadi di mana-mana. Kita juga harus selalu bersaing dan memenangkan perusahaan untuk memenangkan persaingan, membuat perusahaan kita lebih baik. Bukan hanya dalam hal bagaimana perusahaan itu bisa lebih untung ya, tapi bagaimana membuat perusahaan kita lebih baik, bisa menciptakan area kerja atau lingkungan kerja yang juga nyaman dan sangat suportif terhadap inovasi di dalam tempat kerja kita. Maka adopsi teknologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kita selalu bisa memulai dari hal kecil, memulai dari area yang menurut kita bisa mendapatkan manfaat maksimal hanya dengan digitalisasi. Jadi kita selalu bisa lakukan start small, start now. Kira-kira seperti itu, Bintang. Start now. Nice, terima kasih sekali Pak Suwandi untuk obrolannya, sangat menarik gitu ya dan banyak sekali insight yang sudah dikasih. Mudah-mudahan setelah ini Inspigoers bisa semakin siap ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di transformasi digital dan tentunya berkontribusi lebih banyak lagi di dalam bisnisnya gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Suwandi, sampai berjumpa. Terima kasih, Bintang. Sampai ketemu lagi Inspigoers. Thank you for listening.